Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Sehat Sabar Klinik. Thank you for join of technical assistance of primary clinic accreditation for this afternoon. We want to membahas bab 2 about PMKP, about Inilah safety patient, and pencegahan dan pengendalian infeksi. Mohon izin share screen untuk materinya. Kita akan membahas, I want to include the standard and instrument survei akreditasi klinik bab 2 terkait dengan PMKP, peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP. Dalam hal ini, dalam memberikan pelayanan dan asuhan pada pasien, klinik melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau patient safety. Klinik menjalankan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitas pelayanan yang diberikan. Di mana semuanya harus memahami apa itu peningkatan mutu dan keselamatan pasien, baik dari pemilik, penanggung jawab, maupun seluruh staf. Seluruh staf harus terlibat di dalamnya. Dalam hal ini perlu ada penetapan, pengukuran, evaluasi, dan analisis tentang indikator mutu klinik. Dan tak lupa perlu ada pelaporan insiden keselamatan pasien menggunakan prosedur yang telah ditetapkan. Tak lupa juga pengendalian dan pencegahan infeksi serta penerapan sasaran keselamatan pasien, di mana klinik memiliki penanggung jawab dalam hal ini, terutama dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Di standar ini ada 3 standar nih Bapak Ibu, yaitu PMKP 1 ada 5 elemen penilaian, PMKP 2 ada 8 penilaian, dan PMKP 3 ada 5 penilaian. Jadi seluruhnya ada 18 elemen penilaian, di mana PMKP 1 itu ada upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, PMKP 2 sasaran keselamatan pasien, dan PMKP 2.3 yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi. Dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, klinik mempunyai program PMKP yang menjangkau seluruh bagian dan seluruh tenaga yang ada di klinik dengan menunjuk koordinator program untuk melaksanakan program PMKP ini. Nah, dalam hal ini klinik perlu menentukan dan mengevaluasi capaian indikator mutu klinik, insiden keselamatan pasien, dan pelaporan indikator mutu klinik, serta penerapan manajemen resiko. Dalam hal ini terdapat 3 indikator mutu klinik, yaitu INM. INM itu ada 4, dibagi 4, yaitu indikator kebersihan tangan, kemudian penggunaan APD, kemudian yang ketiga terkait dengan identifikasi pasien dan tingkat kepuasan. Kemudian indikator mutu prioritas klinik yang nanti oleh klinik sabar sedia ini bisa ditentukan apa yang menjadi seluruh indikator, misalkan dari seluruh ruang pelayanan itu apa yang menjadi indikator di masing-masing unit, kemudian diputuskan jadi satu saja yang menjadi prioritas. Itu yang semuanya mungkin menjadi permasalahan di klinik tersebut. Kemudian indikator mutu prioritas unit atau bagian di klinik. Jadi berbeda dengan indikator mutu prioritas. Jadi kalau sudah dijadikan indikator mutu prioritas, tidak dijadikan sebagai indikator mutu unit lagi. Pemilik dan penanggung jawab klinik terlibat dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien di klinik dan menerima laporan dari indikator mutu klinik dan laporan insiden keselamatan pasien. Yang ini biasanya dilaporkan ke Kementerian Kesehatan melalui bidang Fasyankes, mutu Fasyankes. Nah, apa itu elemen penilaiannya? Yang pertama adalah penanggung jawab klinik menetapkan penanggung jawab program mutu. Nah, ini biasanya jadi satu, Bu Santi, dengan
biasanya SK-nya itu jadi satu dengan struktur organisasi ya. Jadi satu, jadi nggak usah bikin lagi SK yang baru, jadi dijadikan satu aja dengan SK penanggung jawab mutu. Kemudian yang kedua adalah indikator mutu layanan yang diukur. Jadi penetapan indikator mutu klinik itu tadi ada 3, indikator mutu nasional, indikator mutu prioritas, dan indikator mutu per unit layanan. Jadi ada 3 nanti yang panjenengan harus nilai. Nah, kebijakannya seperti apa, pengukuran dan pelaporannya itu nanti bikin profil mutu dari masing-masing 3 tadi itu. Kemudian diukur, dievaluasi, dianalisis, ditindaklanjuti, dan dilaporkan kepada penanggung jawab klinik dan pemilik. Kemudian ada umpan balik serta dokumen bukti yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Kemudian insiden keselamatan pasien, ini yang biasanya ada KTC, KPC, Sentinel, ya Bu. Kemudian KPC, ya KNC, itu semuanya dilaporkan dan dilakukan investigasi sesuai dengan ketentuan. Kalau misalkan yang sentinel berarti nanti dilaporkan ke Kementerian Kesehatan melalui KNKP apabila terjadi sentinel. Kemudian daftar risiko klinik yang dibuat sekali dalam setahun dan dilakukan mitigasi risiko. Jadi nanti dibikin misalkan risiko di loket pendaftaran, kemudian di masing-masing unit layanan, di parkir, sampai ke apotek itu apa saja risikonya, kemudian apabila terjadi bagaimana pencegahannya dan penanganannya, sampai dengan tindak lanjutnya apabila hal tersebut membutuhkan rencana tindak lanjut. Kemudian sasaran keselamatan pasien yang kedua. Sasaran keselamatan pasien itu nanti ada 6 ya. Sasaran keselamatan pasien itu apa? Yaitu pertama identifikasi pasien. Dalam hal ini minimal menggunakan 2 identitas yang ada, pakai nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, dan nomor induk kependudukan atau KTP. Jadi setiap keadaan terkait itu harus disesuaikan. Jadi misalkan di loket pendaftaran, apa benar pasien ini namanya si A, kemudian rumahnya alamatnya di sini dengan rekam medis yang ini. Takutnya keliru. Kan ada beberapa orang yang namanya hampir sama, nggih, Bu. Sama, tetapi mungkin nicknya yang berbeda. Nah, itu mungkin nanti untuk rekam medisnya juga harus berhati-hati. Terkadang ada yang namanya sama Siti Fatimah, tapi mungkin alamatnya berbeda. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian pada saat di ruang pelayanan itu juga dipastikan takutnya yang masuk ke ruang pelayanan tidak sesuai dengan namanya. Mungkin misalkan Siti Fatimah, takutnya di situ ada 2 Siti Fatimah, dua-duanya masuk. Gitu. Jadi harus dijelaskan, misalkan mau memanggil pasien itu mungkin Siti Fatimah dengan alamat kerajaan atau seperti mana Kabupaten Mapi atau seperti kecamatan mana gitu kan, seharusnya seperti itu. Jadi tidak hanya menyebutkan nama. Gitu, nggih. Kemudian nanti juga obat ya, obat juga perlu dipastikan, nggih. Apakah benar dia dengan keluhan ini, kemudian tadi dengan penyakit ini, kemudian obatnya seperti ini. Kemudian juga dipastikan yang menerima obat juga sama dengan yang ada di rekam medis. Takutnya berbeda juga. Dipanggil ternyata berbeda orangnya, gitu nggih. Kemudian pelaksanaan komunikasi efektif, komunikasi yang tepat, akurat, lengkap, dan tidak membingungkan. Dalam hal ini salah satunya adalah di rekam medis ya. Itu adalah SBAR. Ya, situation, background, kemudian assumption and rekomendasi atau TBAK. Oke. Tulis, kemudian apa timbal balik sama kakaknya konsultasinya ya. Jadi dikonfirmasi ulang, kakaknya konfirmasi ulang gitu nggih. Jadi apa yang sudah misalkan ada pemeriksaan lab ya yang diutarakan oleh dokter umum kepada perawatnya. Nah, perawat itu kan akan biasanya memberikan hasil labnya ya. Oh, dokter ini hasilnya seperti ini. Bagaimana terkait dengan terapinya? Itu kan mereka kadang misalkan on call itu kan harus ditulis ya, Bu. Harus diberi terapi ini dan ini. Itu kan harus benar. Jangan sampai obat yang diberikan itu salah. Misalkan ada yang nama obatnya sama ya, like a sound, sound alike gitu ya.
Lasa, takutnya keliru. Jadi agak-agak mirip-mirip, jadi itu harus diulangi. Dokter, apakah benar tadi obatnya yang diberikan ini dengan dosis ini 2 kali 1 atau 3 kali 1? Jadi diulangi lagi sebelum dilakukan terapi. Takutnya keliru karena namanya hampir-hampir sama, hampir-hampir mirip. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, meningkatnya keamanan obat yang perlu diwaspadai. Dalam hal ini adalah penggunaan obat yang perlu diwaspadai adalah high alert sama LASA. Jadi makanya di klinik itu perlu menyusun daftar inventaris obat yang termasuk LASA, high alert, sama obat-obat emergency. Jadi obat-obat apa saja yang tergolong itu. Jadi punya daftar inventarisnya. Gitu, nggih. Kemudian terlaksananya proses tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Nah, dalam hal ini ada menggunakan surgical safety checklist. Dan ini penting, pakai surgical safety checklist. Jadi fase check-in-nya sebelum induksi. Jadi dipastikan pasiennya itu benar dengan yang ada di rekam medis. Kemudian misalkan dia mau cabut gigi geraham nomor 2 misalkan ya dari kanan bawah. Nah, takutnya keliru nanti yang dicabut geraham atas nomor 2. Takutnya seperti itu. Jadi dipastikan dulu apakah benar sisi operasinya. Kemudian yang mau disirkumsisi misalkan ya ataupun yang mau cabut kuku ya biasanya kan ada pasien cabut kuku. Nah, itu juga harus pastikan kuku mana yang akan dicabut itu harus disesuaikan dengan yang ada pada saat itu. Jangan sampai pas penandaan keliru. Tuh, yang ditandai gambarnya. Kan ada gambarnya ya di anatomi itu jangan sampai keliru dengan yang dilakukan operasi. Kemudian jangan lupa persetujuannya. Inform consentnya tanda tangan. Kalau dia memang tidak ada di UGD gitu nggih. Kemudian fase time out, fase sebelum dilakukan insisi kulit. Jadi dikonfirmasi lagi benarkah yang mau dioperasi yang ini bagian ini. Jadi dipastikan lagi ke pasiennya. Tanyakan takutnya keliru gitu. Kemudian fase sign out yaitu adalah fase meninjau operasi yang telah dilakukan. Ya, mungkin apakah ada pendarahan, kemudian ada sisa-sisa instrumen yang tertinggal, kasa, spons, atau bahan medis lain yang tertinggal dalam tubuh pasien. Jadi dipastikan. Dan form itu menggunakan surgical safety checklist. Ini wajib. Kemudian yang kelima adalah pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan ya. Klinik menetapkan prosedur cuci tangan yang berpedoman pada WHO yaitu 6 langkah dan 5 momen. Dalam hal ini publikasinya harus jelas ya bagaimana kebersihan tangan itu dilakukan untuk pengunjung, pasien maupun staf klinik. Jadi semuanya harus tersosialisasi dengan baik, baik itu pengunjung, pasien, dan staf klinik. Kemudian mengurangi resiko cedera jatuh, ini nanti yang dinilai adalah implementasinya. Ya, implementasi terkait resiko cedera karena pasien jatuh. Misalkan apabila rawat inap bisa menggunakan skala Morse untuk pasien dewasa dan dampi untuk pasien anak. Kalau untuk rawat jalan pakai get up go test berarti itu ya itu salah satu pencegahannya itu kan harus di asesmen dulu baru nanti pencegahannya seperti apa apakah menggunakan gelang ataupun bisa menggunakan kursi roda jadi harus ada get up go test dulu atau Morse untuk pasien dewasa dan dampi untuk pasien. Itu nggih. Jadi tidak tiba-tiba ada pegangan, ada awas lantai licin dan lain sebagainya. Jadi harus ada asesmen terlebih dahulu. Apa bukti elemennya? Elemen penilaiannya yang pertama, bukti identifikasi pasien sebelum intervensi berarti ada SOP, identifikasi pasien. Ya berarti nanti masing-masing titik, misalkan di pendaftaran seperti apa, kemudian pada saat di ruang tindakan seperti apa identifikasinya, kemudian pada saat di apotek, ya itu benar enggak pasiennya yang menerima obat, apakah benar keluhannya, dosisnya seperti apa itu dipastikan. Kemudian pelaksanaan identifikasinya disesuaikan dengan rekam medis. Jadi scan-scanannya pakai rekam medis.
Kalau obat berarti pakai resep itu. Apakah benar penulisan resepnya dan lain sebagainya. Yes. Kemudian bukti pelaksanaan komunikasi efektif yang didokumentasikan melalui rekam medis tadi. Ya, harus ada SOP, kemudian bukti pelaksanaannya berada di rekam medis. Jadi misalkan dokternya menyampaikan ini, jadi perawatnya harus sesuaikan dengan hal tersebut. Kemudian bukti pengelolaan keamanan obat risiko tinggi, itu ada SOP pengelolaan keamanan obat risiko tinggi sama daftar obat risiko tinggi. High alert, LASA, sama obat emergensi harus ada daftar obatnya. Kemudian nanti kita tanyakan bagaimana pengelolaan keamanan obat risiko tingginya. Kemudian penandaan sisi operasi. Jadi ada SOP penandaan sisi operasi, kemudian sama dokumen bukti. Misalkan kalau gigi pakai odontogram ya nanti dilihat. Kemudian kalau yang sirkumsisi dan lain sebagainya kan ada ya yang untuk penandaan sisi operasi itu juga digunakan. Biasanya kan kalau kan anatomi tubuh itu ya yang gambar stempel anatomi tubuh itu nanti yang dilampirkan. Kemudian surgical safety checklist ini ada kolomnya sendiri dari WHO atau Kementerian Kesehatan itu sign in, time out sama sign out yang tadi itu. Bagaimana sebelum dilakukan surgical, kemudian time out, kemudian sama sign out. Itu nanti dilihat apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian media penerapan kebersihan tangan. Jadi ada SOP, ada medianya. Jadi misalkan di wastafelnya itu ada 6 langkah cuci tangan sama 5 momen. Nggih. Kemudian nanti akan ditanyakan wawancara pada pasien dan petugas. Kemudian ada simulasi oleh pasien dan petugas juga. Kemudian prosedur klinik untuk mencegah pasien cedera karena jatuh. Ya berarti urut-urutannya seperti apa? Berarti melakukan assessment, kemudian disesuaikan dengan hasil assessment tadi. Misalkan menggunakan gelang ataupun menggunakan kursi roda disesuaikan. Implementasinya jadi sesuai langkah-langkah yang saya jelaskan tadi. Kemudian PPI. Nah, PPI ini apa? Melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi. Gunanya apa? Untuk meminimalisir terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan. Di mana klinik membuat identifikasi risiko setiap tahun di akhir tahun untuk pengendalian di tahun berikutnya. Apa saja yang harus dilakukan? Adalah yang pertama, kewaspadaan standar. Ini ada 10 yang harus dinilai. Ya. Melalui pertama, kebersihan tangan, penggunaan APD, dekontaminasi dan sterilisasi peralatan perawatan pasien, pengendalian lingkungan, pengelolaan limbah, bagaimana penata laksanaan linennya, perlindungan kesehatan petugas, penempatan pasien, bed, terutama untuk pasien infeksius, kemudian bagaimana penerapan etika batuk dan bersin, sama praktek mencuntik yang aman, takutnya tertusuk jarum. Ya, itu kemudian penempatan safety box itu bagaimana nanti dilihat di sini. Kemudian kewaspadaan terhadap transmisi, droplet, kemudian kontak dan udara. Apakah ada pemisahan tempat tidur dan lain sebagainya. Bagaimana untuk penempatan kipas angin dan AC serta exhaust itu bagaimana nanti kita lihat di sini. Kemudian bundles, kemudian ada surveillance juga, pendidikan dan pelatihan terkait PPI, apakah sudah dilakukan kalakarya atau mungkin ada petugas yang sudah mengikuti pelatihan PPI, ini bisa disampaikan di sini, sama penggunaan antimikroba yang bijak, ini antibiotik. Kemudian beberapa program PPI tersebut dapat dijadikan indikator mutu klinik yang diukur, dievaluasi dan dilaporkan secara berkala. Dan petugas yang melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PPI minimal sudah pelatihan PPI. Jadi penanggung jawabnya harus minimal sudah pelatihan PPI. Ya, apa itu indikator penilaiannya? Klinik menetapkan kebijakan dan prosedur. Jadi ada SK dan SOP. Kalau kebijakan berarti SK, kalau SPO itu berarti SOP itu gitu. Kemudian ditetapkan program PPI klinik. Nah, PPI klinik itu tadi ada 5. Kewaspadaan standar, transmisi, bundle, surveillance, sama pendidikan dan pelatihan PPI. Apakah itu semua sudah dilakukan? Bulan apa? Buktinya mana? Seperti itu. Kemudian ada petugas ya, penetapan penanggung jawab PPI. Jadi harus jelas siapa petugasnya.
SK-nya ada enggak? Itu di sini. Kemudian bukti sarana kebersihan tangan dan staf mampu mempraktekkan. Nah, di sini harus dibedakan kapan menggunakan hand rub, kapan menggunakan hand wash. Itu. Jadi harus dibedakan berapa menit, berapa detik perlakuannya menggunakan hand rub berapa detik, menggunakan hand wash berapa detik. Kemudian bukti pelaksanaannya tadi melalui kewaspadaan standar, transmisi, bandles, surveillance sampai ke pendidikan dan pelatihan kapan ikut dilakukan. Buktinya ada foto, ada undangan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi Bu materi nggih, sebentar, tak stop dulu. Ini yang tadi. Kemudian sekarang PPI-nya. Ya, itu kan tadi standar yang itu. Nah, sekarang PPI. Oke. Jadi kita dasarnya dulu nggih, Bu. PPI itu apa sih? Nah, PPI adalah pencegahan dan pengendalian infeksi, ya. Kalau tadi itu ada kewaspadaan standar, kewaspadaan transmisi, bandles, surveillance, dan pendidikan dan pelatihan. Nah, apa itu PPI? Tujuannya adalah mencegah infeksi nosokomial atau HAIS, ya, Hospital Acquired Infection, ya. Nah, ini kewaspadaan standar ada berapa? 10 item yang harus dipenuhi klinik. Transmisinya tadi ada 3. Jadi ada harus lintas program. Jadi nggak hanya panjenengan bab 1 yang melakukan, bab 2. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 melakukan semuanya. Apa itu kewaspadaan standar? Yang tadi sudah saya jelaskan, mulai dari kebersihan tangan, perlindungan APD, kemudian pengelolaan limbah, lingkungan, dekontaminasi, linen, penyuntikan yang aman, etika batuk, penempatan pasien, dan kesehatan dan keselamatan kerja petugas. Apa itu kelengkapannya masing-masing elemen ini? Kewaspadaan transmisi meliputi bagaimana kewaspadaan transmisi terhadap kontak langsung, misalkan pasien cacar dan HIV. Kemudian kewaspadaan transmisi droplet pada pasien KTBC, influenza sama pneumonia. Kalau COVID, kan sekarang sudah nggak ada COVID ya, Bu. Tidak. Jadi Ya. pakai TBC sama influenza atau pneumonia. Kemudian kalau airborne berarti influenza, TBC, kusta, cacar, campak, pneumonia. Ini bagaimana di klinik melakukan ini. Ya. Kemudian yang tadi 10 kewaspadaan standar itu apa saja? Pertama, kebersihan tangan. Yang perlu diperhatikan dalam kebersihan tangan ini kan ini merupakan salah satu indikator mutu ya nasional. Apa yang dinilai 6 langkah harus benar, 5 momen, kemudian menggunakan apa? Sabun atau hand rub. Nah, kalau sabun ini kan 30 sampai 60 detik ya. Kemudian kalau ini 20 sampai 30 detik. Nah, itu harus dibedakan. Kalau sabun ini untuk tangan kotor. Ya, hand rub untuk tangan yang bersih. Jadi harap dibedakan. Nanti pada saat INM, indikator nasional mutu, jadi yang dilihat ini, tiga-tiganya ini. Apakah benar mereka melakukan 6 langkah? Apakah benar melakukan sama 5 momen? Apakah benar tadi memakai sabun itu 30 sampai 60 detik? Jadi seorang observer terkait kebersihan tangan itu harus punya stopwatch waktu. Apakah benar sih cuci tangannya pakai sabun itu 60 30 sampai 60? Oh, ternyata pas waktu praktek mereka cuma 20 detik. Gitu. Jadi itu sudah tidak memenuhi gitu nggih. Kemudian, nah apa itu 5 momen? 5 momen itu ingat 2 sebelum, 3 sesudah. Jadi sebelum bersentuhan dengan pasien, pakai hand rub. Atau mungkin kalau tangannya kotor, pakai sabun. Gitu. Sabun. Kemudian sebelum melakukan tindakan. Jadi nanti kita lihat. Ya, kita lihat nanti. Jadi nggak akan kita tanya bagaimana panjenengan KKT-nya. Enggak, langsung pada saat misalkan di UGD ada pasien misalkan butuh sirkumsisi atau mungkin cabut kuku ya. Itu bagaimana? Berarti sebelum bersentuhan, sebelum melakukan tindakan, sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, sesudah bersentuhan dengan pasien, dan sesudah bersentuhan dengan lingkungan pasien. Misalkan cairannya itu terpegang oleh tangan pasien, kemudian megang ke itu Bu pegangan bed.
Nah, itu tidak sengaja panjenengan sentuh kan. Nah, itu kan harusnya Ya, cuci tangan. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, ini nggih, hand wash 40 sampai 60 pada saat tangan kotor. Jadi nanti berbeda ya. Dilakukan pada saat tangan kotor untuk hand wash, hand rub tangan bersih 20 sampai 40 sampai 30 detik. 30. Mm. Apa itu dokumennya nanti yang panjenengan misalkan untuk kelengkapannya PBI ini SOP, Oke. kemudian pengukuran indikator nasional mutu untuk KKT-nya beserta daftar tiliknya, entry aplikasi INM dan analisanya. Misal targetnya itu di situ kan 85%. Ya, ternyata di klinik itu hanya 84,5 misalkan. Nah, itu kan masih kurang, Bu. Apa yang harus dilakukan oleh klinik gitu? Apakah melakukan sosialisasi atau seperti apa? Atau mungkin sarprasnya masih belum ada, belum lengkap. Nggih, monggo dijelaskan di sini. Kemudian pengukurannya apa? Bagaimana mengobservasi momen-momen yang terindikasi wajib melakukan cuci tangan tadi ya, yang seperti saya jelaskan itu adalah 200 momen setiap orang itu maksudnya 200 satu bulan itu minimal 200 200. momen tetapi panjenengan bisa tentukan siapa yang bersentuhan langsung dengan pasien kan nggak semuanya karyawan di klinik bersentuhan langsung dengan pasien kan. Ya, Nah, itu yang bersentuhan langsung ada berapa? Kemudian dibagi 200 tadi itu dibagi misalkan karyawannya ada 10. Ternyata yang bersentuhan langsung dengan pasien cuma 5. Berarti 200 dibagi 5. Jadi setiap coba. orang dapat 40 ya, 40 kali untuk pengamatan cuci tangan. Dilihat apakah tadi benar langkahnya, momennya sama waktunya, pakai hand rub atau pakai hand wash gitu nggih. Nah, ini nanti formnya yang perlu di checklist. Jadi kapan dia di checklist ini observernya. Dan jangan lupa selain ada observer itu ada validator. Validator itu misalkan jumlah pasien, jumlah karyawan nanti kan kurang dari 20 ya. Kalau yang berapa tadi? Misalkan karyawannya 10 kurang dari 20 atau 30. Nah, itu yang divalidasi itu hanya 16 kali saja. Nah, 16 kali pengambilan sampel. Jadi nggak semua 200-nya itu diambil, hanya 16. Ya, 16-nya saja. Dicek apakah dari 16 itu semuanya itu sudah sesuai langkahnya atau mungkin ada yang kurang itu nanti dicek ya melalui cek ini checklistnya ini ya ada sendiri angka kepatuhannya jumlah total centang dibagi total momen wajib cuci tangan dikali 100 jadi nanti ketemu pengukuran dilakukan kepada semua nakes pemberi layanan klinis jadi kalau yang nggak beri pelayanan klinis nggak usah ditanyakan Tanyakan. analisanya dilakukan dengan tabel dan grafik capaian persen angka kepatuhan. Nanti saya berikan filenya ya, Bu. Ya, Pak. Contohnya. Kemudian analisa permasalahan mencari kenapa kok nggak patuh dan dilakukan LTL. Nggak apa-apa, nggak patuh. Yang penting benar. Ya kadang kan ada yang mengejar 100%, tapi belum tentu benar pelaksanaannya. Nggak apa-apa, nggak lengkap, nggak apa-apa, nggak 85%. Yang penting benar 3%. Benar. Ya, itu. Kemudian APD ya, APD yang kedua kan tadi kewaspadaan standar ada APD ya, pemakaian APD. APD itu apa yang dilihat dari penggunaan alat pelindung diri level 1 sampai level 3 ya. Karena sekarang sudah tidak COVID, berarti paling tidak level 1 dan juga kalau penyakit infeksi berarti sampai level 2 ataupun level 3. 3. Oke. Nah, jadi kalau level 1 apa ya? Paling tidak pakai masker, pakai handscoon gitu nggak Bu. Misalkan kalau semuanya anu ya pakai pepul kepala, gown, Google, kacamata Google itu ya face shield sama sepatu boot. Tetapi kalau yang melakukan itu apa split atau misalkan itu loh Bu yang eh, tumpahan darah ya Parah. Iya. ya itu kan itu pakai ini lengkap ya harus pakai ini lengkap gitu. Jadi nanti pada saat luring itu mungkin biasanya itu disuruh praktek ya praktek menggunakan APD ini bagaimana cara penggunaan sama pelepasannya bener enggak pelepasan APD-nya. Kemudian kepatuhan pemakaian APD
Dilaksanakan dengan pengamatan dari jauh. Diamati pemakaian APD petugas sesuai indikasi. Tadi itu level 1, level 2, atau level 3. Jika dalam observasi didapatkan petugas yang terindikasi memakai APD tidak dilakukan, maka tidak patuh. Apa yang perlu nanti dilengkapi? SOP pemakaian APD, pelepasan APD, pengukuran indikator mutu, sama entry INM, sama analisa dan pengukurannya. Oke, analisa pengukurannya tadi. Itu. Kemudian limbah, apa yang diperlukan? Yang ditanyakan nanti, yaitu pengolahan limbah padat, cair, sama non medis ya. Nanti ini yang ditanyakan di PPI. Pengelolaan sampah medis padat, cair, sama non medisnya bagaimana? Misalkan ini contohnya, nggih. Contohnya ini gambarnya. Kemudian apa saja dokumen yang diminta? SOP pengelolaan limbah medis padat, limbah medis cair, non medis, IPAL, sama monitoring pembuangan limbahnya bagaimana? Apakah menggunakan pihak ketiga? Kemudian bagaimana melakukan kerjasama dengan mereka dan lain sebagainya. Kemudian yang pengendalian lingkungan. Kita lihat nanti pencahayaan, konstruksi, ventilasi, sama air bersihnya. Pengendalian lingkungan meliputi ini ya, mutu air, mutu udara, mutu desain dan konstruksi. Gunanya untuk mencegah transmisi mikroorganisme. Sistem air nanti dilihat, bak airnya, tandon, wastafel, tersedia air bersih enggak itunya. Jangan-jangan nanti banyak lumut dan lain sebagainya. Kita akan lihat. Kemudian ventilasi, pakai jendela apa, pakai exhaust fan atau kipas angin. Jika menggunakan ventilasi mekanik, sirkulasi udara di dalam ruangan secara paksa untuk menyalurkan dan menyedot udara ke arah tertentu sehingga terjadi tekanan udara positif dan negatif. Bila menggunakan exhaust fan, udara pembuangan tidak diarahkan ke ruang tunggu pasien atau ke petugas atau kamar mandi. Ya, jadi dikeluarkan ke yang tidak ada akses pasien, pengunjung maupun ke petugas gitu ya. Jumlah udara yang masuk bermutu baik jika ventilasi harus dapat mengatur pertukaran udara sehingga tidak panas lantai dan langit-langitnya. Biasanya ini supaya tidak terjadi kontaminasi ya dari area bersih ke area kontaminasi biar nggak terjadi pertukaran udara. Toilet, ada pemisahan toilet laki-laki dan perempuan. Jika mampu ada exhaust. Oke. Kemudian konstruksi bangunan. Desain bangunan harus ya mengantisipasi kerusakan akibat gempa. Kemudian jangan lupa pencahayaan dan sirkulasinya. Kemudian terhindar dari banjir. Kemudian akses untuk kebutuhan khusus lansia dan disabilitas. Area parkir terpisah antara karyawan dan pengguna layanan atau pasien atau klien. Lantai kuat, tidak licin, halus, kedap air, mudah dibersihkan, rata, tidak bergelombang, tidak menimbulkan gerakan genangan air dan warnanya terang. Konstruksi dinding mudah dibersihkan, tidak berjamur, tidak berpori, tidak bersiko yang dapat menahan debu. Kemudian langit-langit terang, mudah dibersihkan, tidak ada lekukan. Kemudian pencahayaan harus alami dan buatan. Pencahayaan harus disebutkan merata. Lampu digunakan, usahakan lampu hemat biaya atau hemat energi. Ini untuk pengukuran pakai luxmeter itu ya, kalau pakai luxmeter. Kemudian tidak menempatkan barang steril dengan bahan kotor, jangan dicampur. Kemudian jarak kursi dengan bed pasien minimal 1 meter. Area bersih dan kotor terpisah dengan batas gas sehingga tidak menimbulkan kontaminasi. Kemudian tidak menggunakan karpet, bunga hidup, akuarium di tempat pelayanan. Gorden menggunakan bahan yang kuat, tidak tembus air, dan menggunakan penghalang yang dilapisi kaca film untuk mudah dibersihkan. Tidak boleh ada hewan peliharaan, maksudnya kucing ya, kucing atau apa gitu di tempat pelayanan. Kebersihan lingkungan, ini ya, pembersihan ruangan, desinfeksinya kapan, desinfektannya menggunakan apa, kemudian petugas menggunakan APD apa, sarung tangan, gaun pelindung, celemek, dan sepatu boot. Prinsipnya ya ini yang tadi, supaya tidak menimbulkan aerosol debu dengan membersihkan
lapel yang dibasah jangan menggunakan yang kering. Ini kemudian iki spill kit ya, spill kit. Ini spill kit penggunaan APD-nya yaitu untuk infeksius, topi, kemudian sarung tangan, kacamata, masker, serok dan sapu kecil, deterjen, klorin 0,5%, kain perca atau tisu dan plastik kuning. Kalau B3 ini ya kriterianya. Ini contohnya nggih, nanti yang biasanya dipraktekkan minta simulasi biasanya di klinik, nggih. Kemudian apa saja dokumennya yang diminta? SK, SOP, pedoman sama KAK-nya PPI. Dokumen buktinya apa? Bukti pertemuan sama checklist. Yang dilihat apa? Yang tadi semuanya, nggih, mau dari ruangan, lingkungan, peralatan dan lain-lain sebagainya. Wawancara nanti tanyakan ke petugas klinik, pasien maupun keluarga. Simulasinya nanti ini ya, pembuangan limbah medisnya bagaimana, cuci tangan dan pakai lepas APD nanti dipraktekkan. Iya, Pak. Ini kemudian ini yang untuk contoh dokumen pengendalian lingkungan, ini yang dibutuhkan KAK, jadwal sama pedoman internal pengendalian lingkungan. SOP-nya ini nggih, pengendalian lingkungan SOP pembersihan ruang rawat inap, pembersihan tumpahan darah, urin dan cairan tubuh, desinfeksi ruangan dan peralatan sama pembersihan kamar mandi. Monitoringnya ini dimonitoring air bersih dan kualitasnya, pencahayaan dan kepatuhan prosedur kesehatan perorangan. Kemudian nomor 5, dekontaminasi dan steril. Untuk mencegah peralatan cepat rusak dan menjamin ketersediaan peralatan medis kondisi bersih dan steril. Yang dibedakan menjadi 3 nih, ada critical, semi, sama non. Kalau critical adalah alat yang masuk ke pembuluh darah, contohnya instrumen bedah, jarum infus, dan jarum suntik. Kalau semi critical, ambubek, spekulum. Kalau non critical, contohnya stetoskop dan tensi. Jangan lupa yang semi critical harus ada precleaning, desinfeksi, sterilisasi, dan pengemasan. Ini semuanya harus ditulis di SOP. Ini nggih. Contohnya pengemasannya ini pakai 1 lapis atau 2 lapis. Kalau 1 lapis disimpan dalam tempat tertutup 1 minggu. Ya, tertutup. Kalau terbuka 2 hari. Kalau double 2 lapis 3 minggu. Diletakkan dalam rak terbuka 2 minggu. Sekali dibuka berarti harus lakukan sterilisasi ulang. Gitu nggih. Ini contohnya, kemudian ini yang harus dilengkapi SOP-nya nggih. Kemudian bukti-buktinya ini notulen sama checklistnya. Kemudian linen. Linen itu ada 4 ya. Linen bersih, sudah dilakukan proses pencucian dan siap dipakai. Kemudian linen steril, jadi sudah disterilisasi. Linen kotor, linen yang sudah dipakai, dan linen infeksius adalah linen yang terkontaminasi cairan tubuh. Apa yang perlu diperhatikan ini? Pencuciannya pakai dryer, mesin setrika uap, kantong pembungkus linen bersih dan kotor, kereta dorong, sama lemari tertutup tempat penyimpanan linen. Ini nggih. Etika batuk. Jadi tata cara etika batuk juga diperlukan. Ini nggih caranya ya, tutup mulut dengan tisu, buang tisu ke tempat sampah, gunakan masker, gunakan lengan atas bagian dalam, dan lakukan cuci tangan. Ini penting dan ini ditempel di klinik. Kemudian kesehatan dan keselamatan karyawan. Nah, ini biasanya imunisasi ya Bu. Kemudian semua pegawai menggunakan APD, segera melakukan tata laksana bila terjadi pajanan, tidak menggunakan cincin, gelang, jam tangan saat melakukan tindakan medis. Kemudian apabila tertusuk jarum ya resikonya dan pajanan aerosol maka dilaporkan sebagai KTD kalau tertusuk jarum ya. Kejadian Tidak diinginkan. Kemudian penyuntikan yang aman. Nah, tujuannya mencegah cedera dan menurunkan angka penyebaran infeksi. Apa itu? 1 fluid, 1 obat, 1 prosedur. Untuk tindakan aseptif, memakai APD dan pembuangan jarum harus sesuai di safety box. Kemudian penempatan pasien. Jadi menempatkan pasien pada tempat yang telah ditentukan dan mengatur jaraknya untuk mencegah infeksi silang. Jadi biasanya misalkan dia kena batuk saja ya. Misalkan demam. Kemudian ternyata karena infeksi tidak dilakukan ini pemisahan tempat tidur, jadi dia juga akhirnya terkena, misalkan dia terkena penyakit TBC. Padahal dia awalnya cuma demam atau diare gitu ya.
Ternyata karena tidak ada infeksius ini, pengaturan jatuh tempat tidur, akhirnya dia tertular kepada pasien yang TB atau yang lainnya itu. Makanya perlu pemisahan pasien infeksius dan non, baik rajal maupun rinap. Kamar isolasi untuk infeksius, exhaust fan untuk kamar isolasi, ruang tunggu rajal transmisi airborne sebaiknya di ruang terbuka, kayak penyakit TB dan lain sebagainya itu ya. Hindari menggunakan peralatan yang sama dengan pasien non infeksius, tensi dan stetoskop. Jadi pakai tensi dan stetoskop yang berbeda. Terima kasih. Kemudian ada lagi Bu terkait sama SKP. Tadi itu kan PPI, sekarang SKP. SKP itu kan tadi ada sasaran keselamatan pasien, ya. Itu ada 6. Ya, yang tadi saya jelaskan. Jadi ini yang dinilai adalah petugasnya, ya. 6. Pelayanan safety goal. Safety goal. Jadi bagaimana identifikasi pasien sampai ke mengurangi resiko jatuh. Kalau identifikasi ya harus tepat orang. Si A, rekam medisnya ini, alamatnya ini harus benar. Keluhannya ini. Komunikasi efektifnya misalkan tadi dokternya bilang A, ya otomatis perawatnya harus sesuai. Jangan sampai jadi B, C. Obatnya sama, dosis, takarannya, kemudian cara pemakaiannya harus tepat. Operasi ya juga harus tepat. Cegah infeksi, misalkan tadi cuci tangan dan cegah jatuh. Baru harus melakukan screening resiko jatuh. Misalkan pakai go up, go test ya. Go up, go test itu untuk itu kemudian dampi-dampi sama morse untuk yang rawat inap. Oke. Tujuannya apa sih identifikasi itu untuk supaya nggak salah sasaran, benar gitu ya yang dirawat atau yang dilayani gitu. Bisa panjenengan menggunakan tadi nama pasien dipanggil pakai alamat dan NIK, tapi jangan menggunakan nomor kamar dan lokasi pasien karena itu nanti bisa berbeda, takut keliru. Gitu nggih. Kalau ini yang tadi komunikasi efektif pakai SBAR ya, situasi, background, assessment, rekomendasi ini harus tertulis di rekam medisnya. Bagaimana situasinya? Mungkin pasien dengan keluhan diare selama 3 hari. Ya, backgroundnya apa? Makan makanan pedas, terus habis apa? Ya, terus nggak cuci tangan atau seperti apa? Assessmentnya apa? Yang perlu dilakukan, misalkan pemberian obat apa gitu nggih. Rekomendasinya jangan lupa apabila sudah sembuh lakukan misalkan PHBS atau seperti apa. Itu kalau itu bahasa Inggrisnya SBAR, tapi kalau bahasa Indonesianya TBK, TBAK sebenarnya tulis, baca dan konfirmasi ulang. Kemudian obat-obat yang perlu diwaspadai, terkadang ada obat-obat yang ini nggih, Lassa, Cefotaxime sama Ceftriaxone sama ya, hampir-hampir sama, sama-sama Cevo, sama-sama Cef. Ini harus hati-hati karena Lassa ya, Lassa look alike, sound alike. Sound alike. Look alike. Jadi hampir sama bahasanya dan suaranya juga hampir sama gitu nggih. Jadi harus hati-hati. Makanya harus diulang oleh perawatnya ke dokter, takutnya keliru obatnya. Kemudian hack alert juga sama ditandai ya. Tapi juga jangan lupa diinventaris dulu obat-obat apa saja yang termasuk hack alert, obat-obat apa saja yang termasuk Lassa, sama obat-obat apa yang termasuk emergensi yang ada di klinik. Klinik. Jadi semuanya ini. Kemudian nanti jangan lupa penandaan lokasinya harus benar, nggih. Kemudian, ya semua. Kalau IKP, nah insiden keselamatan pasien ini ya. Apa sih bedanya dari 5 ini? Sentinel, kejadian yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Kalau KPD itu apa? Insiden yang mengakibatkan pasien cedera. KTC, insiden yang sudah terpapar ke pasien tapi nggak timbul cedera. Kemudian KNC, terjadi insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. KPC, kondisi yang sangat berpotensi menimbulkan cedera tapi belum terjadi insiden. Contohnya apa? Ini KTD, jatuh terpeleset akibat lantai licin sehingga kaki memar, kan otomatis dia sudah terjadi kan. Kemudian perlu apa RTL-nya? RCA sederhana. Nanti saya berikan contohnya RCA sederhana formnya. Tapi di laporannya ke Menkes ditulis nihil ya. KNC, kejadian nyaris cedera, contohnya nyaris jatuh akibat bed goyang namun nggak jadi.
atau kursi tunggu pasiennya goyang tapi nggak jadi jatuh ya. Jadi meh jatuh, cuman hampir ya itu. Oke. Pakai RCA sederhana tapi aplikasinya nihil di Kemenkes. KPC, kejadian potensi cedera, lantai licin, potensi resiko jatuh. Berarti dipakai itu. Awas lantai licin ya biasanya Ya, ya. Pak. Penanda. Penanda itu. Ya. Kemudian KTC, kejadian tidak cedera. Misalkan harusnya ngasih vitamin B kompleks, ternyata Ya, Pak. ngasih vitamin C. Nah, itu kan nggak ada efeknya. Ya, Kemudian beda indikasi. sentinel, ya itu Pak. Biasanya kan hampir sama tapi tidak memiliki efek gitu, nggih. Betul. Oke, sentinel, kejadian menyebabkan kematian atau cacat. Misalkan jatuh terus meninggal karena fraktur. Jadi pakai RCA komprehensif, dilaporkan ke Kementerian Kesehatan melalui KNKP aplikasinya. Nah, bagaimana cara menyusun manajemen resiko? Cara menyusunnya adalah seperti ini. Identifikasinya. Karena lantai kamar mandi licin, mungkin pasien terpeleset, kemudian jatuh sehingga terjadi cedera. Bahasanya seperti ini. Karena sehingga mungkin gitu nggih. Karena atap gudang obat bocor, mungkin ada obat yang terkena percikan air hujan sehingga obat rusak. Jadi ada kata karena, mungkin, sehingga. Karena ruang Penyebabnya. tunggu pasien sempit, mungkin ada pasien infeksius tidak menggunakan masker sehingga terjadi penularan. Contohnya ini ya, gridnya nanti biru, kuning, hijau, atau oranye sampai merah. Ada sebab akibatnya ya, Ada Pak? sebab akibatnya. Jadi karena mungkin akibatnya apa gitu nih. Ya. Tuh. Monggo ada yang ditanyakan tadi setelah dari A sampai Z. Monggo. Apa yang mau ditanyakan? Apa? Kalau Udah. saya Pak, Nggih, monggo. Adi. Monggo Pak Adi. Pak Adi. Ya. Nggih. Iya Pak. Adi, Pak. Apotekernya Pak. Nggih, monggo Pak. Izin Pak, mau tanya soal apa tadi obat emergensi itu kalau standar kliniknya itu apakah harus sama dengan puskesmas punya, kayak misalnya tempat emergensi kit emergensi gitu yang harus lemari standarnya yang puskesmas, atau bisa emergensi kit saja? Emergency kit aja nggak apa-apa sih Pak. Oh ya Pak, ini Pak. Mungkin apa. Yang penting adalah panjenengan punya listnya ya nggak Pak? Siap, daftarnya ya Pak. Iya, daftarnya. Kemudian untuk agar perawatnya ataupun dokternya tahu, oh ini termasuk emergency, oh ini termasuk high alert sama LASA. Oh iya Pak, daftar kit. Kemudian apa perlu di emergency kitnya itu perlu dikunci juga Pak? Iya, harus Pak. Ya. Tapi nanti panjenengan dicek nanti kadaluarsanya gitu, jangan lupa. Ya Pak, siap. ED-nya. Ya. Oke. Monggo yang lain. Kak Santi. Apa aku bilang? Memang agak susah memang kalau PPI. Iya Pak. Ya. Iya Pak, karena kita ini juga baru pemula ya, salah satunya klinik yang Iya, makanya PPE mulai. itu kelihatannya gampang tapi susah. Banyak indikator yang dinilai. Terutama kan 10 standar tadi ya sama tingkat transmisi. Jadi misalkan ruangannya itu paling tidak antara kipas angin dengan exhaust itu tidak bertentangan ya. Kadang itu kan, nah itu juga nanti dilihat. Misalkan penempatannya seperti apa itu nanti diperhatikan juga. Tapi ini Pak, alhamdulillah di tiap ruangannya kami ini rata-rata ber-AC Pak. Iya, tapi Ya, exhaust-nya Bu, tapi penyedotannya Bu. penyedotannya yang di ruangan bersalin itu ada penyedotan Pak? Ada beberapa ruangan yang memang Iya, suhunya segini ya Pak. Penyedotannya Pak. Ada yang untuk ruang bersalin saja sih Pak. Iya, itu kan Bu, harus tidak boleh ke ruang pasien ataupun pengunjung ataupun Ya, ruang misalkan tunggu. ruang tunggu. Atau yang tempat. Iya, harus los, maksudnya nggak ada Betul, Pak. pasien, nggak ada akses. Dia bersentuhan langsung sama panggil Bapak ya. Bersentuhan langsung sama ini Bapak. Maksudnya terbuang langsung ke udara gitu. Udara. Ada pembatas antara ruangannya Pak. Nah, itu harus itu Pak. Makanya nanti dipastikan itu difotokan. Nanti kan saya nggak tahu tempatnya ya. Nanti difotokan aja itu. Kemudian jangan lupa juga akses untuk limbahnya ya. Oh iya. Diperhatikan takutnya ya.
pada saat panjenengan limbah-limbah medisnya tadi ya, misalkan spluit koyok itu kemudian jarum, takutnya diakses oleh pengunjung ya. Betul. Jadi alur apa namanya? Alur keluar masuknya pengunjung ya. Iya, Kan harus iya. tidak boleh terakses ya. Oh, berarti dia di bagian belakang sana dibikinkan Emang tempat apa intinya ya? tidak terkontak langsung dari Iya. tenaga yang bukan tenaga ahli. Iya, itu. Pokoknya itu enggak terus kemudian dikunci. Betul. Jangan Kalau sampai pakai safety box, ya safety box itu bisa ya, Pak? kalau safety box Jarum. pastikan misalkan kalau dokter gigi itu safety boxnya jangan terlalu jauh ya Pak. Iya, Pak, dekat ini apa bagian perawatan. Kalau misalnya Iya. ada darurat, kamar darurat berdekatan dengan anunya sih. Dia punya lemari apa itu? Maaf, Pak. Lemari tindakan. Tindakan. Ya, misalkan kalau dokter gigi itu biasanya digantung di sebelahnya kursi gigi, tapi jangan sampai membahayakan pasiennya ya. Siap. Itu atau mungkin kalau di UGD mungkin di yang tidak bisa diakses ya, tapi maksudnya masih bisa dijangkau. Ya takutnya tadi praktek penyuntik yang aman, takut tertusuk jarum Iya. ya. Kalau kita di sini tidak ada IGD-nya, Pak. Belum ada IGD. Ya, takutnya seperti contohnya. itu. Contohnya Ya. seperti itu. Ya. Jadi Kalau tetap harus kalau di puskesmas atau di rumah sakit, Pak, kayak di kamar tindakan kan itu kan terbatas masuk itu pasien biasa. Iya, benar. Jangan lupa nanti kalau misalkan itu cuci tangannya juga diperhatikan. Oh Pakai iya. hand rub atau pakai hand wash. Oh iya, siap. 5 momen sama 6 langkah. Tempel. Ya, 6 langkah sama 5 momennya itu. 5 momen. Itu jadi yang itu Pak. Pokoknya intinya PP itu Pak. Pokoknya kalau itu semuanya sudah dilakukan, ya alhamdulillah aman sih. Nggak mengurangi infeksi nosokomia. Tuh. Untuk dokumen nanti saya berikan, contohnya mulai dari bab 1 sampai bab 2. Karena panjenengan rawat jalan nanti disesuaikan. Ada saya punya yang untuk rawat jalan, ada yang rawat inap, tapi panjenengan sesuaikan aja yang rawat jalan. Tuh, karena kalau misalkan saya kan punya beberapa contoh, misalkan dari klinik kecantikan juga, tapi kan berbeda untuk mitigasi resikonya berbeda ya. Kalau betul. Nanti dipisahkan, takutnya saya nanti ngasihkan ke jenengan klinik kecantikan, soalnya namanya soalnya hampir-hampir sama. Iya. Paling ininya Pak di depannya saja. Kalau misalnya klinik ya klinik sehat sabar. Iya. Tadi Bapak bilang ini klinik sehat sejati. Iya, sama kebanyakan Bu. Mungkin untuk bayinya ada asuhannya Bapak dari klinik sehat sejati. Kliniknya bingung Bu, saya kebanyakan klinik saya. Makan kadang ketukar Bu, kayak kemarin tuh klinik kecantikannya ketukar namanya. Sampai bingung yang itu. Iya, Pak. Nanti untuk selanjutnya Bu Ya, Santi Pak. Terkait dokumen nanti kita akan berikan waktu mungkin kan minggu depan ini kan masih ada waktu ya sebelum libur Ramadan ya. Lebaran. Ya, Ramadan. Ya. Jadi nanti panjenengan bisa ke bab 1 dulu Jadi selesaikan bab 1 panjenengan atau mungkin panjenengan kapan bisa untuk melengkapi bab 1-nya nanti tinggal WA kami gitu aja wis ya. Supaya kita ini untuk dokumen Pak ya. Iya, untuk bedah dokumennya. Bedah dokumen. Karena bedah dokumen itu juga butuh waktu untuk panjenengan menyusun, kan tidak langsung tiba-tiba jadi kan. Jadi memang perlu waktu dan perlu ketelitian. Takutnya keliru nama kliniknya biasanya. Ya, sejati. Copy paste kadang lupa kita namanya keliru hampir-hampir Sejati. sama. Sejati, sehat abadi sing Nabati. Iya, klinik Nabati. Nah, itu makanya itu hati-hati ya. Hati-hati, kemudian nanti jangan lupa ukuran tulisannya juga diperhatikan. Itu takutnya yaitu tadi ono sing atasnya sama terus bawahnya kliniknya berbeda gitu. Ya, mau izin tanya Pak, kalau dalam format penulisan itu yang yang Bapak nanti kasih kami itu sudah terstandar ya Pak, misalnya font, Arial. Nah, itu kalau font dan lain sebagainya itu monggo ditentukan oleh klinik. Oh iya. Ya. Internal ya Pak. Ya, setiap klinik itu punya acuan sendiri-sendiri,
Jadi Iya. misalkan nanti kalau misalkan saya kan beri beberapa, itu jangan dijadikan patokan. Loh ini kok satunya pakai ini, oh ini pakai satunya Ya. pakai ini. Nah, yang Oh iya. penting adalah esensi isinya. Oh Kalau iya. masalah tulisannya itu mereka punya tata naskah sendiri-sendiri. Misalkan satunya pakai Times New Roman, satunya pakai Bookman, itu berbeda-beda. Yang penting isinya dulu. Nah, nanti Oh panjenengan iya. disepakati mau pakai Ya. tulisan yang seperti apa, ukurannya berapa, 11, 10, Times New Roman, Arial, kemudian ukuran kertasnya F4, A4, monggo disepakati bersama. Penomorannya seperti apa, gitu. Jadi setiap klinik memang berbeda. Kadang ada yang mengacu di kabupaten, atau kadang ada yang mengacu di puskesmas, karena panjenengan kan juga Bu Santi kan juga berkoordinasi dengan puskesmas. Ya, ada Ya, yang Nah, bekerja sama dengan puskesmas, untuk punya ya. puskesmas, tata iya Pak. naskahnya ada yang mencontoh kabupaten, ada yang mencontoh di Jakarta juga ada. Makanya panjenengan disesuaikan mau pakai yang seperti apa. Yang penting adalah elemen penilaiannya terpenuhi. Oh iya. Nah, harus jelas maksudnya nanti misalkan pakai elemen apa, pakai format ini. Jadi nanti pada saat surveyor datang, panjenengan matur ke apa, panjenengan bilang aja ke surveyornya, kami menggunakan tata naskah ini yang sudah ditetapkan oleh klinik gitu. Jadi biar Oh, enggak keliru, takutnya loh kok tata naskahnya kok nggak sama dengan yang lain. Iya, karena kami menggunakan sendiri oh, yang tata sudah naskah ditetapkan oleh internal. kami. Iya gitu. Jadi biar nggak anu ya, biar Nggak nggak sama Pak. Iya, masalah. Ya. takutnya pas lu kok koyo kemarin dari misalkan ya dari pemerintah pakai ini, panjenengan bisa Oh iya. menyanggah gitu nggih. Jadi klinik sehat Sabar ini pakai Hanya, pakai opo bentuke Ya. gitu ya. Yang penting itu dibolehkan ya, Pak. Iya, heeh, Siap-siap. heeh. Jadi biar tidak keliru nanti ya. Jadi sehat Oh, Sabar itu pakai apa? Misalnya Arial atau pakai opo Times New Roman itu monggo. Yang iya, penting Pak. sama semua, baik dari SK, SOP, kemudian pedoman, panduan gitu. Nanti ada dari kami, contohnya nanti tinggal panjenengan disamakan. Siap, Pak. Nggih, gitu nggih. Izin bertanya lagi, Pak. Nggih. Terkait apakah ini kan kalau pengalamannya Bapak Hmm, klinik yang standar seperti klinik pertama seperti kami ini hmm. untuk masalah rekam medik nih itu apakah harus mewajibkan memakai aplikasi atau boleh manual Pak? Itu izin bertanya. Rekam medik maksudnya. Iya. Nah, itu nanti ke bab 3, ke punya Dokter Alfi. Oh iya, iya, sorry sorry. bab Iya, nanti 3. Bab ke 3. Dokter Alfi. Terus juga kemarin kutanyakan itu bilang bab 3. Oh iya iya Ya, sorry. nanti ke Dokter Alfi. Saya Iya cuma Pak. bagian SKSOP. Oh iya iya. Maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti Tapi disesuaikan aja, Pak. Pak Adi, jadi disesuaikan. Nanti menggunakan apa yang jelas. Nanti kalau misalkan menggunakan RME itu ada beberapa standar yang harus dimasukkan ya. Kayak kemarin RME nomor 217 tahun berapa itu Ya. 2022. Oh, Terus RME 34 itu ya ada pedomannya ya. Itu semuanya ada. Itu ada pedomannya. Jadi paling tidak itu yang harus dilakukan adalah yang manual dulu benar. oh, Iya, soalnya kan apa ya, identifikasi pasien, panjenengan pakai rekam medis, kemudian komunikasi efektif pakai rekam medis, kemudian general consent tadi, surgical safety juga sama, kemudian apa tadi hampi-dampi sama morse itu kan juga pakai itu kan untuk direkam medis itu yang penting. Bagaimana pencegahan risiko jatuh. Itu kebanyakan kemarin tuh kalau risiko jatuh itu tiba-tiba gini, klinik itu menyediakan kursi roda sama gelang gitu ya. Tapi mereka nggak paham, oh kok sih kok nggak gelang? Kenapa sih kok harus pakai kursi roda? Kan itu harus ada asesmennya terlebih dahulu. Kan tidak tiba-tiba pakai kursi roda, nih. Kan kita bisa oh, lihat dari fisiknya ya. Get up, go testnya dilihat. Kalau lihat dia masih apa terlihat sempoyongan gitu kan otomatis bisa pakai kursi roda ya. betul. Nah, itu kan harus harus dites dulu kan, nggak langsung tiba-tiba ada pasien datang dikasih kursi Pakai. roda. Nah, itu kan Oh, iya. nggak itu enggak. Nah, itu Ada harus standarnya digunakan Pak. ada standarnya terlebih dahulu. Oh, kalau kalau misalkan hanya satu indikator itu pakai kursi roda. Kalau dua indikator lebih pakai
gelang dan lain sebagainya. Ada. Jadi harus itu dipenuhi terlebih dahulu. Ya. Ini Pak, apa namanya yang tentang airnya Pak? Air, oh air. Ya ya. Di sini kan kita ini tada hujan ya, air tada hujan. Oh iya nggak Maksudnya apa-apa Bu. misalnya kan, iya. Misalnya kalau misalnya habis air, toh Pak, misalnya musim kemarau begitu toh Pak, baru kita kerjasama dengan PDAM. Jadi kita harus bikin surat kerjasama lagi Pak. Iya, berarti Di nanti PDAM. Bu, untuk kerjasamanya berarti nanti ditambahkan juga aja nggak apa-apa. Yang bab 1.4 ya, standar 141 itu kan ada dokumen kontrak ya atau perjanjian kerjasama. Itu nanti dituliskan aja terkait sama pengelolaan air bersihnya. Ya, bahwasanya apabila itu tadi musim kemarau itu menggunakan air PDAM itu nggak apa-apa. Tapi selebihnya kalau misalkan tidak musim kemarau menggunakan hujan nggak apa-apa. Gitu. Yang penting adalah bagaimana penampungannya, tandonnya, kayak gitu-gitu, apakah sudah dibersihkan, berlumut, gitu-gitu nanti dicek yang itu. Iya. Oke, Ya, nggak apa-apa Bu. Itu misalkan panjenengan IPAL gitu ya. IPAL. Nah, IPAL itu kan memang butuh proses nggak mudah ya. Misalkan ada beberapa klinik yang memang itu disyaratkan di klinik nih. Dan itu nggak mudah kan langsung tiba-tiba jadi ada IPAL gitu dalam 1 bulan kan nggak mungkin. Nah, itu bisa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinkes atau DLH ya Dinas Lingkungan Hidup bagaimana terkait perencanaannya. Paling enggak sudah ada dokumen AMDAL, dokumen AMDALnya, analisis dampak lingkungannya terkait dengan limbah itu tadi. Yang kita punya di sini Pak, ini minta maaf Pak ya, yang kita punya itu septic tank saja Pak, yang kemarin saya ini. Ya, berarti nanti aja Bu, bikin perencanaannya terlebih dahulu. Yang penting sudah ada koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Bahwasanya banyak sudah mulai punya perencanaan gitu loh untuk melengkapi IPAL. Nggak apa-apa. Yang penting ada bukti itu. Pada saat survei itu paling nggak dibuktikan itu dulu. Jangan sampai kalau pas survei panjenengan nggak ada bukti bahwasanya sudah pernah koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi misalkan nanti ada bukti contohnya ya Bu ya. Misalkan tahun berapa 2000 sekarang 2024. Misalkan panjenengan 2026 gitu. Jadi ada prosesnya. 2024 perencanaan yang mengusulkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan koordinasi, nanti 2025 mulai pembangunan, 2026 mulai proses untuk pengaktifan dari IPAL-nya. Jadi paling tidak ada prosesnya gitu loh Bu, nggak tiba-tiba langsung karena besok untuk akreditasi akhirnya panjenengan memaksakan untuk itu juga nggak bisa langsung bangun karena butuh biaya yang banyak ya. Iya Pak. Nggak mungkin langsung itu. Apalagi terus sempit lahannya ya. Ya. Nah, lahannya. Kemarin itu ada di tempat salah satu bimbingan saya itu pakai IPAL yang ditanam. Sekarang sudah ada Bu. Ada IPAL yang ditanam. Jadi nggak harus pakai yang gede yang kelihatan yang ada kolamnya itu. Kolam ikan itu ada yang sekarang ditanam. Jadi di aman tapi yang penting konstruksinya harus kuat. Konstruksinya harus kuat biar pas waktu misalkan dilalui oleh kendaraan bermotor atau mobil itu nggak ambles. Tapi di dalamnya itu ada sekat-sekatnya Bu, seperti kayak lorong-lorong gitu. Kayak tempat penyaringan. Jadi waktu itu dibuka jadi kelihatan. Jadi ada banyak lubang Bu. Jadi ada banyak lubang. Jadi seperti lorong-lorong gitu, kayak kamar-kamar gitu. Jadi nanti dari situ air itu nanti dari yang pembuangan itu misalkan dari gigi ya biasanya ya. Gigi, kemudian dari laundry, misalkan ada laundry ya, salin. Nah itu langsung keluarnya jadi nggak pas kita lihat ada ikan gitu nggak mesti. Itu langsung kelihatan nanti itu bersih, jernih lah gitu. Iya Pak. Memang susah Bu itu Bu, kalau itu malah lebih mahal itu Bu kemarin. Ya salah satu klinik saya itu ada yang seperti itu. Nggak apa-apa, yang penting adalah panjenengan sudah punya usaha untuk komunikasi dengan Dinkes sama lingkungan hidup. Lingkungan hidup, iya Pak. Ada buktinya lah komunikasi saja. Apalagi Bu, monggo
yang ditanyakan? Ini Pak, kalau misalnya mati lampu tuh Pak, kita kan gunakan di sini genset. Tapi, Ya, nah, itu bagaimana kalau misalnya kita punya genset sendiri Pak? nggak apa-apa. Yang penting genset itu mampu menerangi semuanya, Bu. Maksudnya satu Oh, gedung itu. Nggih, ya. nggih. Itu Tapi kapasitasnya berapa, Bu? alat-alatnya, Kap- saya tidak tahu. Nggak aku tahu kapasitasnya Pak. Mungkin ada di situ nanti tertera atau Pak. iya, Tapi tertera. Nah, biasanya Pak, saya tidak pernah mau gunakan alat-alat USG, alat gigi kalau misalnya mati lampu. Saya takut, jangan iya, pakai. iya, takut anu, Bu. Ya, toh, Pak, Nggak mampu. cuma untuk ya tidak mampu. Takut Jadi kita juga pakai tidak mampu untuk penerangan itu. saja. Iya, benar. Nggak apa-apa. Iya. Memang untuk penerangan saja. Ya nggak apa-apa, nanti disampaikan aja pada saat survei. Bahwa saya misalkan apabila lampunya mati, itu memang Mm-mm. genset ini digunakan hanya untuk menerangi saja, bukan untuk melakukan tindakan. Jadi nanti bisa ditunda dulu tindakannya gitu. Ya. Karena memang Oke. kapasitas genset itu kan berbeda-beda, nggih, Bu. Nggih. Iya. Iya. Kan bergantung gensetnya sih, gensetnya yang besar atau yang kecil. Iya, Kan Pak. beda-beda ukuran gitu. Oke. Ya, rendah sih. Iya. Terus apa lagi, Bu, monggo? Iya, Hmm. Sambil nanti kita berjalan dengan waktu, nggih. Panjenengan nggak apa-apa, WA aja di grup bersama nanti sama Dokter Alfi dan Mas saya nanti akan kami dampingi penyusunan dokumennya gitu, nggih. dokumen. Siap, siap. Jadi dokumennya biar panjenengan sambil berjalan dengan Dokter Alfi karena Dokter Alfi itu juga banyak, 15 elemen penilaian lebih banyak dari saya. Jadi Waduh. jadi Iya, nanti Pak. panjenengan harus itu harus banyak soalnya rekam medis semua itu. Iya, Pak. Kami tunggu saja filenya nanti, Pak. Kami coba buka-buka. Ya, itu ya. Kami coba Kalau sama Dokter Alfi edit. monggo panjenengan jadwalkan kapan untuk melakukan pembimbing. Kalau Bapak kan sudah selesai, Pak ya. Sudah kalau bab 1 bab Semuanya 2 Bapak, tinggal iya. nanti Tinggal bedah bab 3. dokumen. Oh ya, Beda dokumen. Bedah dokumen, jadi nanti kita lebih intens untuk bedah dokumen. Jadi kata per kata, jadi misalkan di SK menimbang, mengingat itu kami mungkin iya, akan itu cek yang itu. mengingat, Oh. memutuskan. Mungkin Memutuskan lebih baiknya kapan? Diselesaikan dulu Dokter Alvin, baru kita beda dokumen. Iya, mungkin lebih baik begitu ya, Pak. Begitu ya, Pak? Ya, Selesaikan ya, dulu oke. Jadi Kita atur semua jadwal survei. dulu Apa nanti. semua? ya sambil panjenengan melengkapi dokumen gitu Santi. Iya, Pak. Dari dokumen itu kan kita bisa lihat nanti apa-apa yang Apa fisiknya kekurangannya? bisa lengkapi. Iya, karena SK-nya itu pasti jadi satu kok. SK Oh, struktur iya. itu ada SK tim mutu, ada SK PPI itu jadi satu, nggak usah bikin SK kebanyakan SK. Jadi SK satu tapi dipakai untuk berdua sama punyanya Dokter Alfi gitu. Jadi nggak perlu SK PPI sendiri, SK mutu sendiri gitu nggak. Jadi satu aja SK payung. Kalau SOP-nya baru sendiri-sendiri. Seperti pemakaian APD, pelepasan APD itu kan juga penting. Biasanya kalau SOP-nya itu kebanyakan hanya pemakaian APD, lupa APD-nya nggak dilepas. Yang Oh, untuk iya. spill kit, ya, Berarti SOP-nya sendiri itu ya, pelepasan, iya sama pemakaian. 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 Ya nanti kan itu biasanya praktek kalau spill kit itu. Oh Pada iya, saat teknis di pada lapangan. saat luring Ya, luring ya, Pak. Luring. praktek itu. Hmm, Tuh, jadi harus dipraktekkan bagaimana prosesnya spill kit. proses itu, Pak. Gitu. Biasanya kita bawa seperti cairan merah atau apa betadine itu gimana panjenengan untuk melakukan pembersihan itu. Itu. Jadi coba ini dibersihkan. Berarti kita ini pelatihan memang. Tahu ya, Bu, Pak? Iya. Sebelum ada penilaian. Iya dilatih. Iya harus pertama ya pakai APD-nya dulu harus benar. Ya. Mana dulu yang dipakai. Habis itu nanti bagaimana membersihkan itu. Iya. Setelah itu baru setelah dibersihkan bagaimana melepasnya. Ya, Kan habis melepas. jangan sampai lupa nanti APD-nya dipakai. Kemudian Kadang kan dipakai lagi, Bu, lupa. Iya, Lupa. Tuh, kemudian nanti terkadang ada yang tiba-tiba minta kotret. Ya, pada saat misalkan pertemuan, ya. minta kotret bisa atau video bisa. Oh, Tuh, kotret atau cuci tangan, ya, cuci tangan. Tuh, cuci tangan. dan itu ya Pak, izin Pak. Kalau berarti itu tergantung ini, terserah surveyornya. Enggak sih Pak, mau tunjuk siapa. ada di elemen penilaiannya. Cuman kan
bertanyanya itu bisa tengah-tengah atau awal sesuai dengan elemen penilaian. Di situ sudah ada sebenarnya, cuman kan surveinya itu tanyanya bisa di depan, bisa tengah-tengah, kadang bisa akhir gitu. Oh iya. Tergantung Nggak, maksudnya beliaunya. ini Pak. Misalnya kalau yang mempraktekannya nanti itu apakah sudah apa nanti itu terserah surveinya tunjuk Oh siapa enggak gitu. ada. Oh iya, terserah Nah, itu surveinya. Iya, berarti pelatihan memang. iya, 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 maksudnya orangnya toh. kayak di Maksudnya rumah sakit kemarin toh. iya, Iya, orangnya iya. Pak. Ya misalkan Harus siap-siap acak, semua. acak misalkan kalau seperti saya biasanya ya Ya, Pak. itu bukan medis yang saya tanyakan. Kalau Hmm. medis wis tahu wis kalau cuci tangan itu wis jelas paham ya. Iya. Biasanya resepsionis yang jarang-jarang itu. Iya. Atau misalkan Kalau iya Pak. Kalau kalau di kami pengalaman yang kemarin ya Pak, maksudnya mm, saya juga di puskesmas kemarin. mm, Apakah itu kalau di bidang apa ya yang masalah penanganan mm. seperti itu, apakah harus ada lagi pelatihan khusus dari luar atau mungkin dari internal saja baru baru Internal nggak baru apa-apa. Karena internal oh Internal nggak apa-apa baru kan sudah ada yang punya sertifikat kan. sertifikat. iya tuh Iya kan dokter sudah ada kan urgen juga tinggal ya. tinggal apa panjenengan Iya, tinggal anu kemarin aja kan sih. kita ikut semua itu waktu di rumah sakit kan. Iya nggak Ada apa-apa semua itu aja bilangnya itu. Iya dipakai Pak. kalakarya Iya, waktu namanya. PPI itu. Nah kalakarya namanya nanti di Oh klinik. Kalakarya. Oh Ya iya. jadi Itu yang ngajar jenengan atau siapa yang sudah pelatihan. Jadi iya nggak usah dokter datangkan kali. lagi. Ya Oh seperti iya. itu. Baru dibuktikan dengan ini ya Pak. Foto, Berupa foto Foto. foto, jangan butuh sertifikat Nah, begitu atau misalnya enggak sertifikatnya kan sudah dari jenengan satu oh aja. iya. Yang Penata lainnya cuman laksananya itu. saja. Cuman yang foto, lainnya pakai foto aja, absen ya Pak undangan, ya. Undang absen, ya, gitu, Oh, notulen. dokumentasi. notulen. Iya, kan kan penanggung jawab PPI kan cuman satu orang yang minimal sudah punya sertifikat PPI. Kan nggak Oh semuanya iya. harus Ya, punya iya, iya, sertifikat iya. satu aja sih. Siapapun itu mau jurusan apapun. Dokter nih. Oh iya, Susan. Ya, Ya dokter, bergantung sih, bergantung ada yang dokter, ada yang perawat, monggo. perawat. Siap. Ya, yang penting punya sertifikat PPI. Oh iya. Benar-benar. Oke, tapi nanti jangan lupa sertifikatnya yang pelatihan harus dicantumkan. Oh iya, yang melakukan Ya, pelatihan. PJ-nya paling enggak itu, PJ PPI-nya yang punya sertifikat itu aja, yang lain membantu, Bantu. melengkapi. Ya, kan ada yang kalakarya, jadi mereka sisanya kan dari kalakarya, dibantu dari kalakarya gitu aja nggak apa-apa. Yang penting ada satu yang sudah dilatih gitu. Siap. Kan ada yang dari puskesmas, rumah sakit, biasanya seperti itu sih. Ya, Pak. Jadi saling melengkapi lah Pak gitu itu Pak. Oke. Iya. Eh, maaf ya Pak, Oke. bertanya lagi. Monggo enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini Lanjut. kalau kemarin atau di puskesmas dengan rumah sakit itu kan setelah dokumen agak jauh ke belakang nih Pak, apa ke depan gitu. Nanti kalau misalnya sudah dokumen terpenuhi itu kan kayak kemarin ada upload gitu. Apakah memang Iya, nanti upload juga di sama, sistemnya? sama, Oh iya, sama. iya. Itu paling tidak H-7 sebelum survei. Oh iya. File Ya. diupload semua berdasarkan bukti apa dan dokumen. Iya, Oh, dokumen apa? Setelah itu nanti surveyornya akan membahas pada saat survei daring. Ya, misalkan, oh, oh ini iya. kurangnya ini, oh ini kurangnya ini. Bagaimana cara menjelaskan panjenengan nanti akan di cross check pada saat survei daring dan Super. langsung. Dari. Oh, siap, Ya, siap, siap, siap. jadi paling tidak H-7 itu sudah siap. Karena memang dadakan, Pak. Gitu. Terkadang ada yang surveinya minta misalkan surat tugas muncul H-7 ya. Ya. Itu H-7 surat tugas muncul. Nah, itu H-5 kadang ada yang sudah minta. Ada yang minta H-4, H-3. Tapi jarang yang minta H-2. Biasanya H-3 Iya, biasanya. Pak. Gitu. Karena Jadi butuh paling waktu Persiapan. lagi. iya, jadi paling tidak jenengan itu Bapak Ibu harus sudah siap. H-7 itu paling tidak sudah ready, sudah fix lah, difixkan apa yang nanti mau diupload. Jadi itu sebagai salah satu tanda klinik atau puskesmas itu sudah siap untuk akreditasi. Oh iya. Jadi dari situ kelihatan komitmen dari pimpinan klinik, penanggung jawab serta karyawannya. Penilaian awal kami seperti itu. Oh, ada niat, ada komitmen.
Itu tinggal kita lihat dokumennya, apakah nanti sudah memenuhi elemen penilaian atau tidak. Yang penting adalah komitmen itu dulu. Oh, kalau dikasih H-7 mereka sudah memenuhi, itu malah justru jadi nilai positif bagi kami. Oh, berarti sudah niat, sudah maksudnya sudah komitmen benar-benar Iya. kepingin akreditasi gitu loh. Oh, amin. Amin. Iya, gitu aja Pak. Jadi makanya nanti kita dampingi sampai panjenengan speak ya dari Siap. kalimatnya. Nah, kalau masalah ukuran tulisan dan lain sebagainya itu nanti disesuaikan sama klinik. Yang penting adalah esensinya kami sudah panjenengan dapatkan. Isinya bener, nggak keliru kamarnya orang gitu. Kadang ada yang elemennya ini pindah ke sini, ke sini, ke Ya, sini. ketuker. Iya, ketuker. Akhirnya surveyornya bingung. Bingung. Ya, loh ini diminta ini kok jawabannya ini. Jawaban ini. Malah Iya. malah bingung. Semoga Padahal lengkap aslinya. Cuman ya, karena keliru kamar, keliru masukkan, itu akhirnya penilaiannya berbeda. Makanya nanti kita akan dampingi sampai ya Pak. Itu sudah Pak. Moga-moga apa ya. nama dokumennya Nggih, contohnya siap. kami Sebentar lagi ini saya supaya kirimkan kami nggih. cepat Nggih. untuk Jadi ini ya ini Kak. pakai Google Drive. Siap, Google Ya, Drive ya. panjenengan Tinggal dibuka. tinggal download aja gitu Ya nggih. Pak. Iya, iya. Nggih. Ya, mungkin itu saja nggih yang dapat kami sampaikan. Iya. Terima Iya Pak. kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga Amin. nanti sampai dengan hari Iya, mau penilaian sholat apa? lancar. Amin, Oke, amin, terima amin. kasih. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Lih. Iya Pak, waalaikumsalam. absen ya, Oh iya, absen. absennya Bu, lupa. Iya, Oh, Bu. Iya, iya, Bu Beng. Iya, anu Bu, apa? Bapak Dikirim. yang kemarin juga mau Pak belum. Iya, dikirim anu aja Bu, di mana? Link. Di Di link WA aja. WA. Di dengan yang minggu kemarin ya Pak Iya, ya. sama minggu Lalu. kemarin, Nggih. Ya. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Yeay.